warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarja, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kangkeng, Indramayu. Saya akan membuat video untuk persyaratan bikin PPG dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Universitas Siliwangi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah pada makan? Sudah. Alhamdulillah. Yang belum nanti harus makan. Pembelajaran ini alangkah baiknya didoa dulu. Belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Yang pertama, Abida Raja. Saya ini Tidak ada. tidak ada. Kemudian Abisna. Ya. Nah, berarti ada beberapa yang tidak ada ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biografi. Ya, yang kemarin sudah kita bahas tentang hikayat. Ya, sekarang kita bahas tentang biografi. Tahu biografi apa? Seorang yang hidup oleh orang lain. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang Lain. Kalau perbedaan dengan autobiografi apa? Ditulis sendiri. Jadi perbedaannya di penulisan, begitu ya. Jadi kalau biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi ditulis oleh diri sendiri. KD yang akan kita pelajari hari ini, KD-nya yaitu KD 3.14. Ya, lihat di papan tulis. Ya, 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Kemudian indikator yang harus dicapai oleh kalian, yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi struktur biografi, mengidentifikasi peristiwa antara perjalanan pendidikan, karir, perjuangan tokoh dalam biografi itu, dan yang ketiga adalah menentukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi tersebut. Nah, setelah kalian nanti menemukan hal-hal yang menariknya, kalian juga nanti harus bisa mengungkapkannya, menyampaikan kepada kelompok lain atau orang lain. Dan kelompok lain pun harus memberikan komentar, ya, penilaian, bagus tidak begitu isi yang disampaikan. Ya. Kemudian tujuannya apa? Yang berikutnya, tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasi struktur teks biografi dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi peristiwa. Itu peristiwa pentingnya, begitu perjuangannya, kemudian karir, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hal-hal yang dapat diteladani dari seorang tokoh dalam biografi tersebut. Dan yang keempat, kalian dapat mengomentari hasil penyampaian kerja dari kelompok lain atau
bisa memberikan komentar, menilai baik tidaknya menurut kalian. Ya, baik. Lanjut berikutnya, ini materinya, materi pembelajaran geografi. Jadi nanti kalian akan saya bagikan LKPD, lembar kerjanya seperti apa, ya tugasnya apa yang harus kalian lakukan nanti, yang jelas seperti ini. Nanti akan dibagikan. Jadi yang pertama adalah menentukan struktur dulu. Yang berikutnya yaitu kalian menentukan juga tentang peristiwa, mencari peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seorang tokoh di dalam biografi tersebut. Ya. Setelah itu baru kalian cari hal-hal yang menarik, hal-hal yang dapat kalian teladani dan bisa kalian contoh dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok. Ya. Ini kan cuma 2. Ya. Ini untuk sini saja. Ya, berarti terdapat 3 kelompok. Ini kelompok 1, ya, kelompok 2 atau ini kelompok 3. Atau kalian yang menentukan? Begitu saja. Setuju? Setuju. Baik. Sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing buat sebuah kelompok belajar. Ya, silakan berkumpul. Nanti tugasnya seperti apa? Akan saya berikan. 12 bagi 3. 4. 4 bagi 3. Sekarang silakan. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Berarti sekarang kelompok 3. Nanti silakan. 8 orang. Pulang ke Batu. Baik, sudah? Nah, kalau sudah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Perhatikan di sini ada yang pertama yaitu silakan kalian cari, buka di buku paket kalian. Di situ ada biografi siapa? Nah, di situ ada biografi B.J. Habibie. Ya. Silakan kalian tentukan. Yang pertama yaitu kalian tentukan strukturnya atau identifikasi struktur yang terdapat di dalam biografi tersebut. Kalian tulis dari mana sampai mana. Kemudian yang kedua, kalian cari peristiwa atau kejadian-kejadian penting yang dialami oleh sang tokoh. Kemudian yang ketiga, kalian menentukan hal-hal yang diteladani dari kehidupan tokoh tersebut. Apa yang dapat diteladani dari kehidupan tokoh itu? Silakan kalian. Nah, satu kelompok satu. Ya, silakan kalian diskusikan dulu. Ya. Nah, satu kelompok, nanti per kelompok nanti. Nah, setelah kalian selesai menganalisisnya, nanti kalian akan mempresentasikannya. Ya, menyampaikan. Kemudian kelompok yang lainnya akan memberikan komentar. Kalau menurut kelompok lainnya bagaimana nih? Ya, kalau penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seterusnya. Ya. Kerjakan saja, ini kan pertanyaannya ini. Ya, gambar kerjanya ini yang harus kalian lakukan. Ya, tidak ada. Hanya menyampaikan saja. Iya. Jadi memberikan komentar saja. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, sekarang ya satu saja.
Sekarang silakan kalian kerjakan. Yang kedua itu identifikasi peristiwa, ya, peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting. Oke, kelompok 1 ya nanti ya. Jadi kalau sudah selesai juga dulu di cross check ulang, ya ada yang kurang beda, gitu. Ya, mulai dari tadi seperti itu apa? Peristiwa pentingnya bagaimana sampai mana, kemudian organisasinya itu dari mana sampai mana, gitu ya. Nanti kalian harus presentasikan. Kelompok kedua sudah sama tadi ya, seperti kelompok 1 diisi lagi, diisikan lagi barangkali ada yang kurang. Ya, baik. Sudah semua? Sudah. Kelompok 2? Berapa? 1 lagi. Ya, silakan. 5 menit lagi ya waktunya ya untuk menentukannya. Ini kelompok 1 sudah? 1 lagi. Apa? Waktunya 5 menit lagi. Selesai. Kelompok 2? Kelompok 3? Bentar lagi. Ya. Jom, sudah Jom? Harus aktif dong, bantu. Jadi diskusikan. Coba dilihat lagi mana yang kurang dilengkapi, mana yang salah dibenarkan. Biar hasilnya maksimal. Ya, baik. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah selesai, saya tunjuk atau maju sendiri. Maju sendiri ya. Yang pertama untuk presentasi kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan siapa perwakilannya kelompok 1. Ya, awas deh. Kelompok 2, kelompok 3 berikan komentarnya. Nilai apa yang kurang kira-kira yang disampaikan oleh kelompok 1 nanti. Ya, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Pak? Dari 1 dulu, dari strukturnya dari mana sampai mana. Ya, di situ saja. Ya. Ya, kelompok 2, kelompok 3 perhatikan. Ini kelompok 1 ingin mempresentasikannya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Beliau adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Nama
Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, 3, berikan komentarnya bagaimana? Presentasi kelompok 1 juga sudah cukup baik, namun penyampaiannya kurang fasih dan terkesan terburu-buru, kadang cepat, kadang juga lambat. Jadi ini Panis ada di Jadi dicatat untuk kelompok 1. Nanti itu ya yang harus diperbaiki untuk berikutnya ketika menyampaikan lagi seperti itu nanti ya. Jadi kekurangannya apa tadi yang disampaikan oleh si Pak Is tadi ya, bahwasanya terlalu berburu-buru dan tadi apa lagi Is? Kurang fasih. Ya. Kelompok 1 bisa diterima komentarnya? Ya, awas ya. Itu komentar itu sebagai koreksi untuk evaluasi agar lebih baik. Ya. Berikutnya penampilan kelompok 2. Silakan. Siapa perwakilannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama negara merupakan Prof. Dr. Haji Dr. Burhanuddin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Habibie Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Powododo. Habibie yang ketiga adalah nominasi. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai garasi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah dikirimkan dengan judul yang sama. Yang kedua, Yang dapat diteladaninya. yang dapat diteladani oleh Habibie yaitu disiplin membalas membagi waktu, beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang bidang sekaligus berbakat tanpa kedisiplinan tinggi. Yang kedua, rasa ingin tahu. Dalam banyak kesempatan, Habibie mengaku sebagai orang yang rasa ingin tahu sangat tinggi. Yang ketiga, penuh pengabdian dan peduli keluarga. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk penampilan kelompok. Baik, kelompok 1 silakan berikan komentar pada kelompok 2. Siapa? Mutiara? Ya, silakan Mutiara berikan komentarnya. Ya, boleh berdiri kalau siap. Dalam penyampaiannya cukup jelas, tapi pada moderatornya sedikit merasa gugup, jadi terkesan sangat buru-buru dan terbata-bata dalam ngomongnya, tapi tetap jelas. Terima kasih. Ya, baik. Kita kelompok 3 silakan berikan penilaian pada kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, baik, silakan. Menurut saya penyampaian dari kelompok 2 itu moderatornya kurang lantang, terus cara penyampaiannya terkesan seperti terlalu membaca dan kurang percaya diri. Kurang percaya diri ya. Itu masukan-masukan atau komentar-komentar dari kelompok 1 dan kelompok 3. Nanti diperhatikan oleh kelompok budaya nanti ya. Ya, perbaikan biar ketika dalam penyampaian
Siapa yang menyampaikan? Faiz, ya silakan Faiz. Ya, kelompok yang lainnya perhatikan, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, cepat. Siapa? Ya, silakan berdiri. Ya, perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2 perhatikan. Ya, perhatikan. Perhatikan dulu kalau ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dinda perwakilan dari Komisi 3 ini mempresentasikan tentang biografi Diri Habibie. Struktur pertama yaitu orientasi. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian diukurkan dengan judul Ainun dan Habibie. Kemudian dikirimkan juga Nabi Yassin. Yang dapat diteladaninya? Yang terakhir. Yang dapat diteladani dari seorang B.J. Habibie adalah 1. hidup B.J. Habibie sangat sederhana. Ia selalu bekerja keras untuk keluarga dan masa depan hidupnya. Ia merupakan seorang siswa yang disiplin, pandai, dan berprestasi. Karena setiap harinya, ia selalu belajar dan ujian. Selain itu, ia juga merupakan suami yang setia kepada istrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tiga tambah. Terima kasih. Baik, dari kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu yang memberikan komentar? Ya, kelompok 2 dulu berikan komentarnya terhadap penampilan dari kelompok 3 tadi. Silakan, bagaimana komentarnya? Untuk perbaikan kelompok 3 ya. Menurut saya, untuk penyampaiannya sangat baik dalam mempresentasikan tidak terburu-buru dalam membaca, jelas dan percaya diri. Boleh. Berikutnya kelompok 1 siapa yang ingin sampaikan? Ya, Pak, silakan sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut saya penyampaiannya cukup bagus, tapi penyampaiannya agak terburu-buru, jadi penyampaiannya terkesan terburu-buru. Begitu? Jadi mana yang mana? Sudah? Ya, baik. Perhatikan dulu. Ya, tadi kalian sudah bisa menentukan ya, menganalisis, perhatikan dulu. Ya, kalian tadi sudah bisa menentukan strukturnya, kemudian bisa mencari peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seorang tokoh dalam biografi tersebut. Dan yang ketiga, kalian bisa mencari hal-hal yang dapat diteladani seorang tokoh tersebut. Nah, hal-hal yang dapat diteladani itu bisa dijadikan pelajaran contoh bagi kalian, dan kalian bisa tiru dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, apabila kalian menginginkan kesuksesan seperti B.J. Habibie. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan tentang tadi apa yang sudah dipresentasikan? Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, duduk kembali. Kembali. Ya.
tentang biografi. Yang tadinya tidak tahu tentang biografi menjadi tahu. Dan kalian bisa membedakan antara biografi dengan autobiografi. Kemudian apa saja yang ada di dalam biografi itu sudah kalian temukan. Ya, semoga dalam pembelajaran ini bisa menjadi pelajaran. Ya, kalian ya pelajaran itu kalian yang dialami oleh tokoh yang positifnya bisa kalian nanti kalian. Ya, nah berikutnya kalian siapkan 1 lembar kertas. Ya, kalian siapkan 1 lembar kertas dan kalian tulis nama kelas dan tanggalnya. Ya, karena kita akan latihan akhir. Ya, seberapa mana pemahaman kalian atas pelajaran yang tadi kita lakukan? Ya, baik, sudah? Sudah. Pertanyaannya, silakan. Sudah siap semua? Ya. Kemudian pertanyaannya ini. Jadi yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi oleh tokoh? Kemudian yang kedua, bagian orientasi pada biografi tersebut terdapat pada paragraf berapa? Dan yang ketiga, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Permasalahannya apa? Kemudian yang keempat, hal apa yang menarik dari kehidupan tokoh tersebut? Dan yang terakhir, hal apakah yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Begitu. Sudah dipotong? Sudah tulis? Ya. Waktunya 15 menit cukup ya? 15 menit cukup lah. Sekarang silakan kalian kerjakan. Kerjakan. Nah, jangan beritahu yang lain. Biar yang lainnya kerjakan sendiri. Boleh ditulis, boleh langsung jalan dan jalan. Ini sudah tulis? Sudah tulis ya? Dimatikan saja ya? Iya, Pak. Ya, baik. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, silakan kumpulkan. Ya, kumpulkan di sini. Namanya ditulis, belum? Tanggalnya, hari dan tanggal. Hari, tanggal. Ya, yang belum. 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Sudah, ya sini, Sudah. Sudah. Tanggalnya sudah tulis. Sudah. Ya, baik.
Waktunya sudah habis. Sekarang yang sudah semua? Ya, baik. Oh, sudah semua. Ya. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Ya. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran tentang materi tentang geografi ya. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan ya itu bermanfaat. Kemudian untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan melakukan pembelajaran membuat biografi. Jadi kalau buat sendiri berarti autobiografi diri kalian sendiri nanti untuk minggu depan ya. Baik, sekarang silakan KM pimpin doa. Ya, sayonara. Dan alangkah baiknya kita berdoa. Siapkan dulu. Siap. Belum siap. Belum bulan, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati boleh. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi